tantangan bangsa Indonesia ke depan butuh pemimpin yang punya karakter kuat, butuh kecerdasan yang mumpuni karena dia akan menghadapi tantangan global itu. Dan Anies punya semua itu. Ya, dan Mas Anies punya kompetensi untuk itu. Anies Baswedan agaknya memang bakal menjadi lawan berat bagi siapapun yang akan maju di Pilpres 2024. Betapa tidak, meski mantan Mendikbud itu belum memberikan pernyataan resmi akan mencalonkan diri pada pesta demokrasi 5 tahunan itu. Tetapi para pendukung dan simpatisannya telah berlari sangat kencang untuk dapat mendudukkan Anies di kursi RI 1. Hal ini ditunjukkan oleh telah terbentuknya lebih dari 100 kelompok relawan Anies Baswedan di hampir seluruh wilayah Indonesia berdasarkan data hingga pertengahan Agustus tahun 2022. Satu di antaranya adalah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang disingkat ANIS. Kelompok relawan yang dipimpin Laude Bashir ini bahkan telah berbentuk badan hukum dan kantor pusatnya di Jakarta telah memiliki struktur dari tingkat provinsi hingga kecamatan, dan sedang diperluas hingga tingkat RT/RW. Kelompok relawan ini bahkan telah memiliki kepengurusan di 25 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten kota di Indonesia. Relawan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ini lahirkan dari forum diskusi. Anak-anak muda segenerasi saya, ada beberapa orang di atas saya, dan mayoritas di bawah saya. Ada yang berpendidikan S2, S3. Rata-rata kami adalah relawan Anies Sandi di saat pilkada. Kami punya tradisi, 1 tahun Anies memimpin Jakarta, melaksanakan diskusi, refleksi 1 tahun kepemimpinan Anies. 2 tahun kami diskusi juga, refleksi 2 tahun kepemimpinan Anies. 3 tahun memang tidak, karena bertepatan 2020 itu dengan pandemi lagi, tinggi-tingginya. Pas 3 tahun kami laksanakan lagi. Ya, sempat 2 kali diskusi malah di 3 tahun ini. Puncaknya di 17 Oktober kemarin kita diskusi, hasilnya, simpulannya bahwa Mas Anies berhasil memimpin Jakarta. Menurut Laude, selama memimpin Jakarta sejak Oktober tahun 2017, Anies tidak hanya berhasil dalam membangun fisik Jakarta, tetapi juga dalam pembangunan non-fisik. Dalam pembangunan fisik antara lain misalnya integrasi moda angkutan umum melalui sistem Jaklingko yang menyediakan sarana angkutan umum yang aman, nyaman dan murah. Revitalisasi trotoar memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki. Pembangunan jalan layang, underpass, rumah susun, Jakarta International Stadium dan lain-lain. Semua dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Seperti halnya pembangunan fisik, Anies juga telah melakukan banyak hal untuk pembangunan non-fisik bagi warga Jakarta. Untuk bidang pendidikan misalnya, Anies menyediakan KJP Plus, kartu beasiswa dan juga memberikan beasiswa kepada anak-anak yang orang tuanya menjadi korban pandemi COVID-19. Di bidang kesehatan, Anies bukan hanya meningkatkan fasilitas dan layanan di semua puskesmas dan RSUD, tetapi juga dinilai yang terdepan dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Anies juga dinilai mampu hadir sebagai pemimpin semua agama dan golongan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan bagi kehidupan masyarakat Jakarta yang multikultural. Laude mengatakan, dia sendiri terharu ketika setelah Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera berdiri, banyak sekali masyarakat dari berbagai daerah yang menyatakan ingin bergabung dan memperjuangkan Anies agar menjadi Presiden RI melalui Pilpres 2024. Mereka masyarakat Indonesia dimanapun berada, kalau yang ngontak saya kemudian berusaha untuk membangun jaringan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, itu melihat prestasi-prestasi, capaian-capaian Mas Anies selama memimpin. Nah, dari situlah kemudian mereka beranggapan bahwa
banyak sekali fasilitas dan kebijakan serta pembangunan yang dirasakan di Jakarta. Akan lebih baik ini akan menjadi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia jika Mas Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Selain kinerja, masyarakat yang ingin memperjuangkan Anies agar menjadi Presiden RI juga karena melihat rekam jejak dan kepribadiannya. Masyarakat, kata Laude, menilai Anies sebagai figur yang punya karakter mumpuni, punya kepribadian yang unggul, baik, sopan dan santun. Ciri khas yang terkesan dari Anies adalah bahwa dia juga orang yang cerdas dan humble, kata Laude. Itulah yang menjadi alasan dan motivasi mengapa begitu banyak masyarakat Indonesia yang ingin memperjuangkan Anies menjadi presiden, termasuk relawan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Meskipun Anies sendiri belum mendeklarasikan diri untuk nyapres karena masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta baru akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2022. Rata-rata kita punya keinginan yang sama, bagaimana begini, setiap pergantian kepemimpinan harapan kita itu sama, kan gitu. Bagaimana kita berharap bangsa ini menjadi lebih baik daripada yang hari ini, yang sudah baik dari yang hari ini bisa diteruskan. Tantangan bangsa Indonesia ke depan butuh pemimpin yang punya karakter kuat, butuh kecerdasan yang mumpuni karena dia akan menghadapi tantangan global itu. Dan Anies punya semua itu. Ya, dan Mas Anies punya kompetensi untuk itu. Apakah Anda termasuk yang akan memperjuangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024? Kalau kalian suka tayangan ini, jangan segan tekan tombol like, subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih.